udah masuk di digital. Dari gimana ya, aku sebenarnya tuh dari sana tuh kayak tahan-tahan gitu, ini obrolan harus masuk frame ini. Nah iya, jadi awal mulanya tuh aku pengen bikin YouTube tuh gini bang, karena awal mulanya aku tuh nggak mau aku tuh dikenal orang tuh, nggak mau jujur ya. Terus kalau bilang nge YouTube, aku emang dari SMK pun udah mulai gitu. Iya, cuman ya ini mungkin YouTube yang keempat kali, yang keempat. Semuanya itu aku tinggalin karena ya kayaknya tuh nggak cocok gitu. Awalnya tuh aku tuh bikin ini videonya apa, YouTube-nya tentang ML. Ya. Itu berjalan sampai berapa ya? Nggak ada setahun kayaknya. Itu sebenarnya udah 2000 subscribe gitu. Ya. Dulu. Iya. Terus pokoknya tinggal ngejar jam tayang doang gitu. Tapi kenapa kata gitu? Karena waktu itu gini kan, main game tuh aku nggak direstuin. Nggak boleh itu, nggak produktif pokoknya. Ya setiap hari ya main game pun sembunyi-sembunyi. Kayak menurut aku kan ini kayaknya nggak bener ini kan. Ya udahlah, tinggalin lah. Terus yang itu nggak, yang kedua itu sebenarnya yang kedua sih. Yang pertama game juga, cuman akunya hilang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu disuruh sama kakakku pas aku nyampe ke Jepang, katanya tuh ini mumpung dapat momennya gitu ya. Kata Bang Ojak gitu loh, mumpung dapat momennya manfaatin gitu ya. Ekspor dunia Jepang gitu ya. Kayak ikutin tuh, lihat tuh Neo Japan tuh ya. Ini tuh kayak gitu, mumpung ada momen gitu. Cuman di situ aku kayak ngerasa tuh itu bukan passion aku gitu kan. Terus kayak dalam rangka disuruh gitu kan, aku nggak mau itu kalau bukan dari diri aku sendiri. Aku baru bikin 2 video kayaknya itu, udah aku nggak mau lanjut karena ya bukan diri aku sendiri gitu loh bikin video itu. Ya udahlah, aku pengennya hidup sih realistis aja gitu, nggak usah kayak gitu. Nah jadi aku gini loh, aku tuh pengen punya bisnis di rumah. Jadi pokoknya gimana caranya aku pas balik ke Indonesia aku udah udah pasti itu nggak nyesel, nggak bakal balik lagi ke sini. Nah itu soalnya banyak kan orang, aduh udah ke Indonesia pengen balik lagi itu kan, banyak gitu kan, itu kasus kayak itu. Aku tuh nggak mau kan, jadi makanya aku pengen bikin bisnis di Indonesia. Nah berjalan waktu aku adalah modal lah gitu. Terus aku kayak gimana percaya gitu lah ke keluarga itu ya. Itu gimana ini masuk terima apa kayak supaya ini sebenarnya agak pribadi ya, cuman nggak apa-apa lah buat dari pembelajaran aja lah. Jadi gini, aku pengen bikin ini ya, aku tuh sebenarnya basicnya tuh yang wajar-wajar aja gitu, basicnya ya mau bikin apa sih, bisnis tuh ya, kayak peternakan gitulah. Nah di rumah, nah nanti yang ngejalanin kakak gitu. Nah jujur di situ kakak aku kan semuanya udah punya usaha masing-masing kan. Ada satu kakak dia yang baru pulang dari pesantren gitu kan, terus katanya dia lagi bingung gitu kan, soalnya dia nggak mau apa sih kerja sama kakaknya yang lain gitu. Ya udahlah di situ aku kayak mikir ini bolehlah aku inilah apa sih kayak kerjasama gitu. Aku niatnya kerjasama loh, bukan aku kayak ngebosin dia gitu, kerjasama. Nah, terus katanya dia tuh emang dari dulu kan, aku ngobrol sama orang tua, katanya dia tuh dari dulu pengen banget punya ini apa sih, usaha bikin bata ringan. Bata ya. Iya bata ringan. Dulunya aku sebelumnya bikin di peternakan, dia nggak setuju, terus katanya bata ringan aja. Sebenarnya dulu dia pengen banget punya itu, cuman nggak ada modal, dan kakak-kakak yang lain tuh nggak mau modalin. Ya udahlah aku di situ kan tersentuh gitu. Nah tapi aku nggak mau nih, aku punya bisnis kan atas nama aku, tapi aku nggak ngerti. Nah di situ aku udah pelajarin tuh ya, pelajarin dari YouTube. Pokoknya mau nggak mau harus belajar, harus bisa gitu. Masa ya aku yang punya bisnis aku yang nggak ngerti kan, masa kayak cuman modal gitu nggak mau. Ya udah aku pelajarin sama kayak bener-bener udah agak paham dikit lah ya. Terus aku kontak lagi kakak aku itu, udah sekitar 3 mingguan lah ya.
kontak lagi, aku bilang gini, gimana jadi enggak gitu. Kakak aku ternyata udah ikut sama kakakku yang lain itu, yang jualan jus Iya. gitu. Katanya yang mau gimana lagi, udah berkeluarga terus belum ada itu kan penghasilan, jadi ikut. Aku bilang gini kan, ya jadi enggak gitu, apa sih project sama aku nah gitu kan. Terus katanya dia malah berubah pikiran, dia yang tadinya ambisinya pengen bikin itu malah berubah pikiran, kayaknya itu deh harus apa sih habisnya gede gitu kan. Padahal aku di situ udah mikir, ibarat kata tuh hal terburuknya tuh aku udah antisipasi itu. Aku orangnya nggak sembarang bertindak gitu, pasti aku Sudah dipikirin. dipikirin gitu kan. Nah terus di situ ya aku udah, padahal aku udah jamin tuh keluarganya ini usaha belum jadi pun keluarganya aku gaji tetap gitu loh, tetap kasih makan anaknya istrinya itu, tapi dia kayak nggak percaya gitu kan sama aku. Terus dia mikir bikin gini aja, ya udah dia juga mau buka jualan jus juga gitu kan, tapi kerja sama aku. Itu aku ya sumpah kayak agak kecewa di situ. Kecewa pertama ya, kecewa pertama nih part 1. Kecewa part 1. Ya udah aku ngikutin dia lah, dia katanya mau buka usaha. Cuman dia buka usaha tuh skill skill bisa dibilang 20% lah. Soalnya kan dia kan masih ngikut sama kakak aku kan. Terus dia juga belum lama. Skill bisa dibilang 20%. Pengalaman ya sama skill lah. Terus yang kedua tuh dia modal bener-bener nol, zero. Buat kendaraan pun nggak ada. Nah itu ya. Bahkan buat ngasih makan istri sebelum mulainya itu nggak ada juga. Nah di situ aku oke lah. Ini kan yang namanya kan kerjasama kan. Aku juga harus ngertiin kehidupan dia dulu gitu sebelum apa kerjasama. Di situ aku kayak ya udah aku modalin dari nol, sampai dari kendaraan dia, terus sampai modal semuanya itu dari nol, sama kasih makan istrinya itu. Sumpah aku di situ kayak udahlah gak apa-apa lah, ini mau ngebantu keluarga juga kan. Terus kayak aku juga pengen ngebantu keluarga sama pengen punya usaha. Itu yang di benak aku kayak gitu. Ya udah. Terus berjalan waktu, nah itu udahlah kayak nurunin ego gitulah. Udahlah. Terus ternyata dia yang gak masuk akal, kecewa part 2 ini di sini. Kan normalnya orang tuh bagi hasil tuh ya, orang yang banyak berkorban tuh berarti dapat yang gede kan. Di situ kan aku full modal tuh, dibilang dari nol tuh enggak, dibilang bisa dari minus lah, bisa dibilang dari minus itu aku modalin tuh dia tuh. Ternyata dia minta bagi hasilnya tuh nggak masuk akal. Berapa? Masa 80-20, dia 80 aku 20. Coba aku dipikir-pikir ya, ini maksudnya kakak tuh gimana gitu. Jujur ya, itu aku udah habis banget gitu loh. Situ aku aduh, ini yang bener aja ini, aku pikir ya. Soalnya dari penghasilan itu, aku cuman tujuan itu cuman buat ngasih adik aku lagi yang lagi pesantren penghasilan dari usaha itu ya. Nah, jadi aku bisa fokus nabung. Tujuannya itu. Karena ini 20% tuh dapatnya gimana ya aku ya. Kalaupun mikir buat balik modal itu berapa puluh tahun ya aku. Terus kalau gagal jelas-jelas aku rugi bandar gitu kan. Cuman kalau rugi mah oke gitu lah kan. Cuman ini aku mikirnya tuh, aku pengen fokus nabung, tapi adik aku terpenuhi gitu loh. Nah, gitu mikirin aja mana ya. Aku ngomong baik-baik lah, gini aja, aku tuh bukan yang nggak mau ya, ini kan saudara. Sebenarnya aku malah kebalikannya, aku searching juga kan, pembagian hasil yang bener tuh kayak gimana. Itu akunya yang 70, dianya yang 30, itu yang sesuai apa profesional ya. Nah, sedangkan di situ kebalikannya, bingung ini ya. Aku padahal udah niatnya gini, karena keluarga itu 50-50 aja gitu. Terus aku juga mikir ini, kalaupun ada apa modalnya kurang aku tambahin gitu. Ya aku pokoknya support lah keluarga ya, namanya keluarga kan. Ternyata dia kayak gitu. Terus aku belum bilang kalau aku pengen 50-50, aku bilang ini, itu kayaknya nggak logis deh, aku bilang gitu deh. Ini kecewa part berapa ini? Itu yang terakhir, tapi sebelumnya ada lagi juga. Tadi yang kedua ya, yang ketiga ini kayak gini.
dia tuh kan aku udah kirim modalnya nih, udah blok langsung segitu nih, kebutuhan segini, berjalannya lambat banget. Serius, itu apa ya maksudnya nih? Aku aja nih ya, kalau aku punya keinginan sama diri aku sendiri, kayak contoh bikin konten, dari itu di menit itu aku harus langsung bergerak. Lah ini katanya ini nanti besok pokoknya mau usahain bikin ini bikin itu, terus dia apa lambat itu kecewa part 3, kecewa part 4 itu aku pengen usaha itu namanya dari aku, malah dia udah katanya udah bikin dari nama dia sendiri, padahal ternyata itu belum bikin. Tuh part berapa itu, part 4 part 5 udah dia, part 4 ya, ya. Pokoknya yang part terakhir nih ya, itu yang pembagian hasil itu dia nggak setuju, padahal aku belum ngomong 50-50, baru itu kayaknya nggak make sense aku bilang gitu kan. Terus dia kayak gini, ya udahlah kalau kayak gitu mah dihitung utang aja gitu modalnya gitu. Terus dia mau ngejalanin sendiri gitu ya, oh is okay aku bilang kan, aku nggak mau pusing juga itu, sok dihitung utang aja gitu. Ya udah aku udah kecewa berat itu, udah kecewa yang part terakhir itu udah nggak mau lagi. Disitulah aku kayak sumpah kecewa banget sih ini, kayak emang kayak gini gitu ya maksudnya tuh. Aku kan saudara aku kan semuanya itu pesantren semua kan, ilmunya tinggi tinggi lah. Di luar tuh aku nggak ada ilmunya sama sekali gitu kan, pokoknya dianggap rendah lah. Terus jadi sana aku ya dibodoh-bodohin kayak gitu. Ini aku yang dibodoh-bodohin apa emang gimana sistemnya kayak gimana gitu. Ini apa emang karena aku ini adik gitu kan, terus jadi semena-mena apa gimana ya Allah, aku sampai mikir gitu ya. Terus next dia hari berikutnya kakak-kakak aku yang lain ngebela itu kakakku yang itu, bilang gini, masa aja bagi hasil kayak itu katanya mau ngebantu keluarga. Maksudnya gini, ngebantu keluarga ya nggak ngerusak aku juga gitu kan, nggak ngebebani aku juga ya, ngebantu ya sesama menguntungkan lah ya, namanya juga bisnis kan. Di situ kayak apa sih kok malah dia minta pembelaan dari yang lain tuh. Di situ aku wah sumpah pusing banget, udah aku stop dari situ berkomunikasi sama keluarga sampai sekarang. Pokoknya wah sumpah itu pusing banget sih. Kayak disitulah berpikir aku kayaknya yang bener-bener solo itu nggak memanfaatkan orang lain tuh konten. Disitulah aku mulai ngonten gimana caranya ini. Makanya aku kayak mikir gini, aku ini sebelum pulang ke Indonesia aku harus punya brandingan nih, biar pas lanjut ke apa di Indonesia tinggal lanjutin doang gitu. Nah makanya itu aku bikin gitu, bikin konten YouTube yang tanpa melibatkan orang lain, karena itu udah kecewa melibatkan orang lain kayak gitu. Situlah sumpah sih. Itu akhirnya jadi sekarang kan YouTube gitu kan. YouTube ya. Tapi itu ambil pelajaran ya, namanya kalau menurutku sih memang namanya bisnis itu kalau sama keluarga ya tadi kan ada hubungan darah. Ya. Yang namanya bisnis kan harus profesional. Kalau misalkan sama orang lain kan ya enak, profesional gitu. Tidak ada tadi ada perasaan seperti oh ini adik saya, Iya. Terus kamu juga kalau misalkan bikin usaha menurut aku dengan kamu punya keinginan seperti itu, kamu harus cari orang yang kompeten. Iya. Jadi kalau misalkan kamu tahu kamu sih ini orang dia jadi di bidang ini, gimana kalau saya modalin kamu begini kayak gitu. Ya kamu yang sebagai bos ya berarti. Tapi kalau misalkan tadi kakak kamu tidak kompeten di bidang itu, terus kamu cuma ya udah pokoknya udah bikin aja kamu cuma modal uang, kamu itu nggak bakal bisa jalan-jalan. Kan kalau konten sekarang kan semua kontrol di kamu. Kamu bisa gunakan uangnya untuk jalani modal yang kamu pakai. Kalau misalkan itu modal yang pendidikan, kamu bisa ambil kursus lebih banyak soal yang kamu punya. Jadi diri kamu misalkan kamera semua itu udah jadi sesuatu yang investasi yang luar biasa. Itu kalau menurut aku. Tapi hebat itu akhirnya kan kamu sekarang jadi ada YouTube, kamu membangun branding sendiri. Awal mula aku bikin itu pun nggak munculin muka aku loh, serius. Aku karena nggak mau gitu ada orang yang kenal terus lihat itu baru. Jujur aku nih ya, konten aku aja nih ya kan gameplay Mobile Legends kan. Nah itu kasih sound aku cerita gitu, kayak gitulah pokoknya. Dan aku mikir tuh ini kayaknya nggak bagus deh, soalnya gini pak, itu kan aku kan ngomong kan masih belepotan gitu kan,
terus aku cut gitu kan, itu sumpah makan waktu gitu loh. Nah di situ aku kayak mikir, apa aku bikin animasi aja ya? Oh, Animasi itu pun aku dari zero kan, ya. belajar banget bikin animasi. Wah itu bikin animasi tahu nggak, seharian full cuma jadi 5 detik. Wah sumpah itu pusing banget itu, stres aku. 5 detik loh, bayangin seharian full. Terus kan itu kan baru sketsa doang loh, sketsa doang, belum dikasih gambar, belum dikasih warna, kasih warna malah hancur semua. Ya Allah kata aku ya, wah ini nggak cocok. Ada lagi. Saya dan dibikin aja, munculin lah muka gue ceng. Sumpah itu, aduh ini sayakku banget kata gue deh. Coba udahlah munculin, udahlah mau nggak mau udah munculin muka aku aja lah ini. Ngek, halo kawan-kawan gitu ya. Sumpah Lebih Gitu. simpel, lebih bagus. Iya lebih simpel, cuman pengennya mah ya udah gitu, orang tuh kenal aku ada di dunia tapi nggak usah tahu gitu muka aku kayak gimana tuh, nggak tahu, nggak usah gitu. Itu sih sebenarnya ya. Pengennya seperti itu. Iya sebenarnya, cuman adalah Tapi pada realitanya kan tidak seperti itu. nggak bisa itu. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Hmm? Ya orang harus kenal dulu orangnya kan. Baru dia bisa sayang, bisa suka. Iya. Bagaimana kamu branding diri kamu sendiri, kamu sudah muncul. Kalau kamu muncul kan orang kan ngerasa kehangatan kamu, ngerasain kamu. Soalnya itu kan aku juga sering nonton konten-konten yang ya edukasi, cuman dianya nggak muncul gitu, cuman pengetahuan aja gitu. Nah itu aku kayak pengen aja kayak gitu, kayak cerita-cerita cuman orangnya nggak muncul, kayak lebih elegan gitu lah. Pas munculnya tuh pas ya, tapi kayaknya kalau muncul pun nggak, kalau nggak sesuai ekspektasi orang pasti kayak mikirnya ah malah jadi sepi kan. Cuman di situ kayak pengen mah nggak usah ada orang tahu kan. Kalau nanti contoh nih aku jalan nih di mall atau apa, udah itu nggak ada yang itu ya, itu yang di itu ya, nggak usah gitu loh mikirnya kayak gitu. Kalau itu konsekuensi sih. Iya sih. Itu konsekuensi ya tadi. Ya namanya kayak dikenalkan ujung-ujungnya. Tergantung kita menangkapnya saja. Kalau ada orang yang menyapa kayak gitu kan yang senang juga gitu. Iya sih. Kita jadi bisa dapat teman. Ya itu seperti aku bisa dapat teman. Atau kita melihatnya seperti apa. Memang itu perjalanan konten pasti seperti ini sih awalnya. Sama seperti itu aku juga konten dari ini tapi ujung-ujungnya kamu belajar banyak hal. Kamu jadi belajar tadi animasi itu ternyata sebenarnya kayak gini loh gitu kan. Kamu belajar ini susahnya kayak gini. Ini justru jadi pengalaman yang tanpa disadari kan. Iya. Itu yang jadi bagus. Kalau kamu langsung tiba-tiba jadi langsung aja, kamu nggak bakal ngalamin lagi. Jadi kayak kita justru dari kesalahan-kesalahan yang kamu buat, dari kesulitan-kesulitan yang kamu dapatkan, itu jadi pelajaran yang berharga. Ternyata ini lagi, ternyata bisnis itu kayak gini ya, tidak segampang itu loh gitu. Jadi nanti kamu butuh banyak persepsi untuk step-step berikutnya lah. Oh iya, ini bang, aku kan sering ke masjid ya. Nah itu kalau aku setiap ketemu orang itu aku sering ngejual nama Bang Ojek. Ngejualnya gini kan, kayak contohnya loh Jek, kamu tahu nggak Bang Ojek Jek? Ya tahu Jek. Lah itu mas sering main ke rumah aku. serius lah, Bang Ojek itu ternyata jadi Miyazaki Jek. Lah iya Jek. Terus kamu tahu Dudui? Nah itu mah ya elah. Sering banget aku kayak gitu. Padahal aku sendiri juga kayak nggak berbaur sama mereka gitu. Padahal kan Bang Ojek tahu, yang Dudui tahu kan senpai aku kan, Pai Goncang kan. Cuman ya udahlah, aku kayak sok iya aja itu loh. Kemarin aja baru banget bang. Itu kan lebaran kan, aku kan jujur nih. Sebenarnya aku tujuan lebaran itu pengen ketemu Bang Ojek. Wah, kata Bang. Gak dapet masjid lah. Iya, aku malah di apa tuh namanya, kalau pas banget tuh mereka ngajakin besok dirinya aja katanya. Ternyata mereka, ya aku ngargain klien aku lah ya. Ternyata mereka pada kompak dan juga halus aku mereka kekeluargaan. Ada yang jadi imam, ini bagus kan. Jadi bagus buat ekosistem nextnya. Iya itu bagus sih. Nanti ke klien berikutnya juga mereka seperti itu. Jadi kemarin tuh ya aku sebenarnya nggak terlalu peduli bang
sama yang namanya sholat id ya. Karena yang aku ketahui kan sholat id kan sunnah. Aku mikir ya, kalau wajibnya aja masih kayak ditinggal-tinggal gitu ya, masa ya sholat sunnah sampai segitunya gitu kan. Nah, cuman kan ini kan tahun terakhir ini nih, aku kayaknya nggak balik lagi nih. Terus juga aku ada tujuannya. Jadi gini, kenapa aku nggak dari awal apa sih udah kepikiran pengen ketemu Bang Ojak tapi aku nggak langsung. Jadi aku tuh pengen punya goals di Jepang tuh ini. Aku pengen ngatamin Quran gitu. Nah, jadi selama bulan puasa itu aku ngedit pun nggak ada waktu. Emang full ada urusan mau ngapal apa mau khatamin ya. Next nanti tuh udah aku nggak usah mikirin mau ngatamin Quran lagi. Udah aku fokus aja. Kalau emang ada waktu senggang aku pengen ngaji ya ngaji aja gitu. Jadi nggak ada kayak hambatan gitu pas konten gitu. Soalnya pas bulan puasa itu aku kontennya dikit lah itu. Karena ya itu full Ya, itu darusan. Iya. Soalnya nanti kedepannya wah ini kayaknya waktu akunya bakal habis nih kalau cuman buat itu doang kan. Iya. Padahal itu kan ibadah kan. nggak ada. Ya, cuman ya ngejar target gitulah. Biar nggak gimana ya? Namanya itu terbirit-birit gitu nantinya tuh. Jadi tergesa-gesa kan. Ya udahlah. Aku push kan di bulan puasa sampai udah khatam ya udah. Nah, aku niatnya habis lebaran barulah mau ketemu Bang Ojak pas lebaran. Ya, ternyata nggak ketemu. Jadi itu pun pas lebaran ya. Sebenarnya aku tuh pengen minta kontak Bang Ojak tuh dari pas lebaran harusnya tuh kemarin. Iya. Cuman kayak malah capek banget. Jadi gini Bang, kemarin malam tuh aku tuh nginep di masjid. Oh di sana. Iya, aku nggak pulang loh. Sampai kayak, aduh. Aku kan sebelumnya kan nggak tahu nih hari Sabtu tuh bakal libur atau enggak. Sampai aku nelfon perusahaan. Ini libur kan ya aku nih, dia. Iya. Ya nggak tahu deh. Soalnya ini kalau aku nggak libur, aku pulang nih, nggak sholat id. Kalau libur ya aku bakal stay di sini nggak pulang gitu. Terus katanya nggak tahu tunggu jam 5 kan. Ternyata libur. Ya udahlah, nginep aja lah di situ lah. Nah di situ tuh sebenarnya aku nginep pengen di rumah itu kan si Polan Ihya Danu. Oh iya, iya. Nah di situ cuman di masjid ada 2 orang dari kaum Minami. Oh dari kawan. Iya. Di situ sebenarnya aku nggak kenal loh. Iya. Dan sampai sekarang pun aku kayaknya nggak kenal. Namanya siapa ya? Kita ngobrol aja gitu. Ngobrol aja itu sampai nginep bareng sampai ngobrol sampai pokoknya semua obrolan itu kan. Nah di situlah aku jual nama aja. Terus dia tuh tahu Bang Ojak tuh. Tapi dia nggak tahu kalau Bang Ojak di Miyazaki. Oh. Makanya ini yang aku mau tanyain. Kok bisa gitu ada orang tahu Bang Ojak tapi nggak tahu dia apa Bang Ojak ada di Miyazaki itu gimana? Oh Bang Ojak nggak masang di itu kalau Bang Ojak itu di Miyazaki. Kalau menurutku ya Hmm. mungkin orang tahu sekilas. Mungkin Hmm. bisa jadi dia nonton satu konten, Hmm. nonton konten, terus setelah itu dia nggak ngikutin. Padahal kan kalau aku buat itu sering banget di video-video aku, ya lu di Miyazaki. Ah. Inilah dia Miyazaki Jepang, inilah Miyazaki Jepang. Cuman aku nggak nulis Miyazaki gitu ya, nulis Miyazaki itu enggak. Mungkin sekilas ya. Cuma sering banget bilang kalau aku di Miyazaki, kalau di konten-konten. Mungkin karena sekilas cuma nonton kan, ada beberapa informasi yang pengen ditonton, kan gitu kan. Orang kan nggak terus mantengin orang ini gitu atau sampai akhir. Tuh buat yang IG-nya Sakti tuh dengerin. Bang Ojak tuh udah bilang Benar.